Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya lah kita bisa kembali berkumpul di mata pelajaran mekanika teknik pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan kembali untuk teman-teman agar mengisi daftar hadir pada link yang sudah Ibu berikan pada grup kelas. Nah, baik. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang Ibu akan bawakan hari ini adalah... Nah, apa sudah terlihat? Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas tentang faktor utama yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Nah, dalam faktor utama ini terdapat dua kriteria, yaitu kriteria desain dan kriteria pembebanan. Nah, dalam kriteria desain ini terdapat bagian-bagian lain, yaitu kemampuan layan, efisiensi, dan ekonomis. Sementara untuk kriteria pembebanan, yaitu gaya statis dan gaya dinamis. Nah, kemudian kita masuk ke faktor utama yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Nah, di sini yang pertama ada kemampuan layan atau serviceability. Nah, kemampuan layan ini dapat diartikan sebagai struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman tanpa kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas deformasi pada batas yang diizinkan. Nah, itu untuk kemampuan layan ya, teman-teman. Nah, di kemampuan layan ini juga terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu kriteria kekuatan, variasi kekuatan struktur, dan gerakan pada struktur. Nah, untuk kriteria kekuatan, di sini dapat diartikan sebagai pemilihan dimensi serta bentuk elemen struktur pada taraf yang dianggap aman, sehingga kelebihan tegangan pada material tidak terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kriteria kekuatan, di mana ketika ada struktur yang kelebihan tegangan, maka akan terjadi kegagalan seperti yang terlihat pada gambar di sini, teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini adalah variasi kekakuan struktur. Apa sih variasi kekakuan struktur itu? Nah, ini dapat didefinisikan sebagai struktur yang berfungsi untuk mengontrol deformasi yang diakibatkan oleh beban. Nah, deformasi sendiri ini merupakan perubahan bentuk bagian struktur yang tidak tampak jelas oleh pandangan mata, sehingga sering diabaikan atau sering terjadi secara tiba-tiba nih, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini adalah gerakan pada struktur yang bisa juga berkaitan dengan deformasi. Nah, pada struktur bangunan tinggi, terdapat gerakan struktur akibat beban angin. Nah, untuk itu diperlukan kriteria mengenai batas kecepatan dan percepatan yang diizinkan. Nah, karena tadi sudah dibahas yang pertama, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu efisiensi. Nah, efisiensi itu apa? Kriteria efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Indikator yang sering digunakan pada kriteria ini adalah jumlah material yang diperlukan untuk memikul beban. Nah, yang ketiga ini adalah konstruksi. Konstruksi ini merupakan kegiatan perakitan elemen atau material struktur. Konstruksi akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konstruksi, teman-teman. Dalam konstruksi, pemilihan metode konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi. Jadi, tidak asal bikin ya, teman-teman. Nah, kemudian kriteria ketiga yaitu ekonomis. Nah, konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya.
Harga total suatu struktur sangat tergantung pada banyak dan harga material yang digunakan, serta biaya tenaga kerja pelaksana konstruksi, juga biaya peralatan yang diperlukan. Nah, ini adalah salah satu contoh bangunan yang bagus ya teman-teman, terlihat detail, terlihat indah. Nah, namun teman-teman, semakin rumit suatu konstruksi, maka akan memerlukan biaya yang lebih besar teman-teman. Jadi dalam membuat suatu bangunan, jangan asal aku ingin membuat bangunan yang bagus. Nah, bangunan bagus itu, bangunan yang estetik itu harus berkaitan dengan efisiensi dan ekonomisnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke faktor utama yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria pembebanan. Nah, di sini yang pertama kriterianya adalah gaya statis. Kemudian yang kedua adalah kemudian di sini gaya statis adalah gaya yang bekerja secara terus-menerus pada struktur. Apabila gaya statis maksimum, maka akan terjadi deformasi atau perubahan bentuk. Nah, gaya statis ini juga terbagi menjadi 3, yaitu beban hidup, beban mati, dan beban akibat penurunan atau efek termal. Nah, beban hidup ini dapat diartikan sebagai beban-beban yang bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu yang diberikan. Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja secara perlahan-lahan terhadap struktur. Nah, di sini ada salah satu contoh dari beban hidup. Terlihat ini adalah gambar salah satu mall yang diisikan oleh banyak orang ya teman-teman. Nah, orang-orang inilah yang dinamakan beban hidup teman-teman, di mana beban-beban ini bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu yang diberikan. Nah, kemudian kita masuk ke beban mati. Apa sih beban mati ini teman-teman? Nah, beban mati ini adalah beban yang bekerja vertikal ke bawah pada struktur dan mempunyai karakteristik bangunan ya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh dari beban mati, yaitu terdapat mall juga ya teman-teman, namun mallnya ini kosong, hanya terlihat struktur bangunannya juga terdapat elevator. Nah, ini adalah salah satu contoh dari beban mati teman-teman, di mana bebannya itu tetap teman-teman yang bisa melekat pada struktur dan memiliki karakteristik bangunan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah beban akibat penurunan atau efek termal. Nah, beban akibat penurunan atau efek termal ini merupakan beban akibat efek suhu yang merupakan suhu panas atau dingin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke gaya dinamis. Nah, gaya dinamis ini adalah gaya yang bekerja secara tiba-tiba atau tidak menerus pada struktur, mempunyai karakteristik dan lokasinya berubah cepat. Deformasi pada struktur akibat beban berubah-ubah secara cepat, serta menyebabkan terjadinya osilasi atau getaran terhadap struktur. Nah, gaya dinamis ini juga terbagi lagi ya menjadi 2 teman-teman, yaitu beban angin dan beban gempa. Nah, yang pertama yaitu beban angin, teman-teman. Besar tekanan atau isapan yang diakibatkan oleh angin pada suatu titik akan bergantung pada kecepatan angin, rapat massa udara, lokasi yang ditinjau pada struktur, perilaku permukaan struktur, bentuk geometris, dimensi, dan orientasi struktur. Apabila suatu fluida seperti udara mengalir di sekitar suatu benda, akan terjadi pola arus kompleks di sekitar benda tersebut, teman-teman. Nah, ini adalah gambar dari beban angin, di mana tekanan angin ini mengalir ini ada gambar rumah ya teman-teman, contoh gambar rumah. Jadi beban angin ini mengalir di sekitaran rumah itu teman-teman, di sekitar suatu benda, maka akan terjadi pola arus yang kompleks teman-teman. Itu bisa dilihat ya panah-panahnya itu. Wind itu berarti beban anginnya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masuk ke beban gempa. Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak bumi. Pada saat bangunan bergetar,
timbul gaya-gaya pada struktur bangunan karena adanya kecenderungan massa bangunan untuk mempertahankan dirinya dari gerakan. Nah, gaya yang timbul ini disebut dengan gaya inersia. Nah, teman-teman, di sini ada gambar sebuah bangunan yang roboh, di mana kemungkinan besar terjadi kerobohan ini adalah akibat dari gempa bumi, teman-teman. Jadi gempa bumi mengakibatkan pergeseran pada lempeng bumi yang kemudian merembet kepada permukaan yang di atasnya itu terdapat bangunan, teman-teman. Maka bangunan tersebut akan bergoyang, kemudian karena strukturnya tidak dapat menahan goyangan itu, kemudian terjadilah kerubuhan, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, jadi itulah materi kali ini tentang faktor utama yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Nah, teman-teman kira-kira sudah paham belum dengan materi yang sudah dijelaskan lewat PPT tadi? Nah, ternyata banyak ya faktor yang mempengaruhi struktur bangunan itu. Ketika salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka bangunan tersebut akan mengalami sebuah kegagalan. Seperti tadi di PPT ada yang rubuh, ada yang hancur, ya. Nah, teman-teman, karena materi pada kali ini sudah saya berikan, akhirnya kita sampai ke ujung pembelajaran. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya tugas untuk teman-teman mengenai materi faktor utama yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Nah, ini soalnya ya teman-teman, sebentar. Nah, ini soalnya untuk teman-teman, yaitu temukan salah satu contoh kegagalan dalam pembangunan di sekitar wilayah kalian. Analisis dan buatlah sebuah makalah yang berisi faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan pada struktur bangunan tersebut. Tugas ini dikerjakan secara individu ya teman-teman, akan dikumpulkan minggu depan pada link yang akan Ibu berikan di grup kelas. Nah, kira-kira seperti itu materi pada hari ini. Sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa menyimak dengan jelas materi yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.